Bikin Israel babak belur, Hizbullah pakai rudal maut tentara bayaran Rusia. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA menguak informasi terkait keterlibatan tentara bayaran Rusia, PMC Wagner Group, dalam perlawanan Hizbullah Lebanon terhadap militer Israel. Milisi yang berada di bawah komando Hasan Nasrullah berkali-kali menggempur wilayah Israel saat pasukan Zionis melancarkan invasi militer ke Gaza, Palestina. Hizbullah yang berafiliasi erat dengan Republik Islam Iran menggelar aksinya di wilayah utara Israel sebagai dukungan terhadap pasukan Hamas Palestina. Dalam laporan yang dikutip Viva Berita dari Wall Street Journal, para pejabat intelijen Amerika Serikat meyakini jika tentara bayaran Rusia telah mendaratkan sistem rudal jarak pendek Pansir S-1. Senjata mematikan buatan Rusia diyakini akan digunakan milisi Hizbullah untuk mengeliminasi serangan yang kerap dilancarkan militer Israel dari udara. Gedung Putih belum memverifikasi dan mengonfirmasi laporan intelijen Amerika Serikat tersebut. Namun demikian, Amerika tetap mengawasi kontak antara Hizbullah dengan Wagner Group. Keterlibatan Wagner Group dalam aksi kolektif kelompok perlawanan Islam terhadap militer Israel. Akan tetapi, kehadiran kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford militer Amerika Serikat dituding jadi alasan unit paramiliter Rusia tersebut. Menurut laporan lain, yang dikutip Viva Berita dari Jerusalem Post, lembaga riset yang berbasis di Washington DC, Brookings Institute mengungkap temuan kehadiran tentara bayaran Rusia di Syria. Selain di Syria, pasukan Wagner Group juga aktif di sejumlah negara Afrika yakni Libya, Mozambik, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan. Pansir S-1 merupakan salah satu sistem pertahanan udara canggih yang dimiliki Rusia. Senjata rudal jarak pendek ini digunakan untuk melindungi fasilitas militer dan infrastruktur sipil Rusia. Sistem pertahanan udara menjadi salah satu komponen kunci dalam menjaga kedaulatan suatu negara, terutama di era modern yang penuh dengan ancaman dari udara. Berikut penjelasan mengenai spesifikasi sistem Pansir S-1 Rusia. Pansir S-1 adalah sistem pertahanan udara jarak dekat dan menengah yang dirancang untuk melindungi target-target penting seperti pangkalan militer, instalasi strategis, dan kota-kota dari ancaman udara seperti pesawat tempur, rudal, dan drone. Sistem pertahanan Pansir menjadi elemen penting dari persenjataan pertahanan Rusia. Sistem Pansir S-1 juga digunakan untuk membela Presiden Rusia Vladimir Putin dan Moskow. Pansir 1 merupakan gabungan senjata rudal meriam dengan waktu reaksi yang singkat dan kemampuan kendaraan tempur untuk melakukan pengintaian. Senjata ini juga dapat menghancurkan target udara yang sedang bergerak. Sistem rudal dan senjata anti pesawat Pansir S-1 dirancang untuk pertahanan udara, fasilitas dan area militer kecil dan administratif industri, termasuk juga terhadap pesawat bersayap tetap dan putar, rudal jelajah dan amunisi presisi, serta untuk memperkuat unit pertahanan udara melawan serangan udara besar-besaran. Jarak tembak Pansir S-1 ke pesawat dengan luas penampang radar 2 meter persegi dan kecepatan target 300 mph. Apabila dengan rudal, jangkauannya mencapai 1.200 hingga 20.000 meter dengan ketinggian 15 hingga 15.000 km. Di sisi lain, apabila dengan senjata jangkauannya mencapai 200 hingga 4.000 meter dengan ketinggian mulai dari 0 hingga 3.000 meter. Jumlah target yang terlibat secara bersamaan yakni 4 target dengan kecepatan maksimum 1.000 meter per detik. Pansir juga memiliki rudal khusus yang lebih kecil untuk menghancurkan drone. Tentu saja, ia memiliki elektronik yang jauh lebih baik, mengikuti banyak target dan menembak ke banyak target. Kelompok Hizbullah berhasil menembak jatuh drone Israel di Lebanon Selatan dengan rudal permukaan. Pesawat tak berawak itu ditembak di dekat Qiyam, sekitar 5 km dari perbatasan dengan Israel. Drone milik pasukan Zionis itu dilaporkan jatuh di wilayah Israel. Kemampuan ini sekaligus menjadi pertanda kuatnya militan Hizbullah karena mampu merontokkan drone Israel. Namun ini adalah pertama kalinya mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan semacam ini untuk menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak, ujar Direktur Komunikasi Carnegie Middle East Center, Mohammad Haqi Ali. Tentara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon saling baku tembak setiap hari sejak dimulainya konflik Gaza 3 pekan lalu. Hizbullah sendiri berdasarkan laporan telah melakukan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan sejak dimulainya bentrokan. Sementara militer Israel menyatakan setidaknya 7 tentaranya tewas akibat konflik dengan Hizbullah selama 3 pekan terakhir. Perang antara Palestina dan Israel masih belum mereda. Hizbullah bahkan mengumumkan telah menyerang markas pasukan Israel di Sibah.
Serangan menggunakan rudal dan mortir itu menyebabkan sejumlah tentara Israel terluka. Belum diketahui berapa banyak pihak prajurit Israel yang tewas dalam serangan itu. Hizbullah menyerang markas pasukan Israel di lahan pertanian Siba, wilayah di selatan Lebanon yang diduduki Israel dan Kfar Saba. Serangan rudal Hizbullah menyasar wilayah-wilayah di lahan pertanian Siba termasuk Maisat, Al-Alam, Al-Samaka, Sibdin, dan Ramta. Serangan rudal dan mortir Hizbullah ke markas pasukan Israel langsung dibalas Israel, membalas dengan menyerang wilayah perbatasan Lebanon. Juru bicara Angkatan Bersenjata Israel mengumumkan sejumlah pangkalan militernya di Kfar Saba menjadi sasaran serangan rudal. Ia menambahkan pasukan Israel saat ini sedang melakukan serangan balasan ke perbatasan Lebanon. Selain itu, Israel juga memberitakan seluruh pemukim Yahudi di distrik-distrik dekat perbatasan Lebanon untuk masuk ke bunker-bunker persembunyiannya. Akan tetapi, kehadiran kelompok tempur kapal Indo USS Gerald R. Ford militer Amerika Serikat dituding jadi alasan unit paramiliter Rusia tersebut. Menurut laporan lain, yang dikutip FIFA Militer dari Jerusalem Post, lembaga riset yang berbasis di Washington DC, Brookings Institute mengungkap temuan kehadiran tentara bayaran Rusia di Syria. Selain di Syria, pasukan Wagner Group juga aktif di sejumlah negara Afrika yakni Libya, Mozambik, Mali, Republik Afrika Tengah, dan Sudan. Pansir S-1 merupakan salah satu sistem pertahanan udara canggih yang dimiliki Rusia. Senjata rudal jarak pendek ini digunakan untuk melindungi fasilitas militer dan infrastruktur sipil Rusia. Sistem pertahanan udara menjadi salah satu komponen kunci dalam menjaga kedaulatan suatu negara, terutama di era modern yang penuh dengan ancaman dari udara. Berikut penjelasan mengenai spesifikasi sistem Pansir S-1 Rusia. Pansir S-1 adalah sistem pertahanan udara jarak dekat dan menengah yang dirancang untuk melindungi target-target penting seperti pangkalan militer, instalasi strategis, dan kota-kota dari ancaman udara seperti pesawat tempur, rudal, dan drone. Sistem pertahanan Pansir menjadi elemen penting dari persenjataan pertahanan Rusia. Sistem Pansir S-1 juga digunakan untuk membela Presiden Rusia Vladimir Putin dan Moskow.